Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu tentang pemikiran Agustinus, dan kami beranggotakan 8 orang. Terima kasih. St. Agustinus dikenal sebagai Aurelius. Agustinus adalah salah satu tokoh kunci dalam transisi dari zaman klasik dan merupakan seorang teolog Kristen terbesar. Ia lahir di Tagasta pada tanggal 13 November 353 dan meninggal di Hippo tanggal 28 Agustus 430, dan terakhir sebelum abad gelap, dan karya tulisnya membuahkan doktrin gereja dalam sebuah garis besar dan dalam bentuk kasarnya. Sepanjang abad pertengahan, dia adalah orang yang paling menonjol dari para pendiri gereja Latin. Agustinus lahir dari pasangan suami istri, yaitu dari pasangan Monica dan Patricius di Afrika Utara. Dia menjalani hampir 80 tahun transformasi sosial, pergolakan politik, dan bencana militer yang disebut kemunduran Kekaisaran Romawi. Hidupnya juga mencakup salah satu fase terpenting dalam transisi dari paganisme Romawi ke Kristenan. Salah satu kutipan tulisannya adalah untuk memahami pengetahuan akan Tuhan, sama seperti memindahkan air laut ke dalam botol dengan menggunakan tempurung yang berlubang. Sekian, terima kasih. Di kemudian hari, Agustinus datang secara bertahap untuk melihat jurang pemisah yang lebih dalam antara filsafat dan iman Kristen. Tetapi dia tidak pernah berhenti menganggap banyaknya filsafat, terutama filsafat Neoplatonis yang mengandung sebagian besar kebenaran kitab suci, memegang lebih dalam pikirannya, melampaui kepentingan filosofis yang kuat. Dari tahun-tahun sebelum dan setelah pertobatannya, Agustinus tidak bagaimanapun meninggalkan kepentingan filosofisnya. Dia berbagi keyakinan dengan semua orang sezamannya bahwa filsafat adalah urusan untuk menemukan jalan menuju kebijaksanaan, dan dengan demikian menunjukkan kepada orang-orang jalan menuju kebahagiaan atau berkah. Perbedaan utama antara kekristenan dan filsafat pangan adalah bahwa kekristenan menganggap cara ini telah disediakan di dalam Yesus Kristus, atau hanya ada diungkapkan dalam kesadaran langsung seseorang akan dirinya sendiri. Tetapi Agustinus tidak membatasi jangkauan dari apa yang tidak diragukan lagi dapat diandalkan dalam penggapanan seseorang. Dia juga tidak berusaha membangun seluruh struktur pengetahuan yang tak terbantahkan atas dasar kepastian mutlak dari kesadaran langsung dan konsekuensinya logisnya yang ketat. Seperti yang harus dilakukan René Descartes, sebaiknya dia mencoba membuktikan seluruh jajaran pengetahuan manusia sebagai yang mampu mencapai kebenaran, meskipun dapat melakukan kesalahan. Pembenarannya berlangsung di dua bidang. Pemikiran St. Agustinus cukup memberikan dampak besar peranannya bagi non-Kristen dewasa ini, karena pemikirannya ini mengkritik dua hal yang menjadi kepercayaan orang-orang Romawi, yaitu kebahagiaan duniawi dan sebuah tatanan sosial yang adil. Dalam konsep yang pertama, mereka mempercayai bahwa manusia memiliki kekuatan yang mampu untuk menguasai dirinya sendiri dan mampu dalam mengatur alam, sehingga mereka mengamini beberapa teknologi, sehingga mereka beranggapan bahwa manusia mampu merencanakan kebahagiaan dan kepuasannya sendiri. Sedangkan konsep yang kedua, mereka percaya bahwa masyarakat telah berada pada tingkat keadilan dalam pelaksanaannya. Terjadi ambisi dalam mencapai puncak kekuasaan dan menghasilkan uang sebagai cerminan praksis dan derajat moral. Oleh karena itu, memamerkan kekayaan dan kehormatan merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Dalam karya-karyanya yang pertama, Agustinus melambangkan program filosofinya sendiri dengan perasa untuk mengenal Allah dan jiwa, dan berjanji untuk mengejarnya dengan cara-cara yang disediakan oleh filsafat Platonik selama ini tidak bertentangan dengan otoritas pewahyuan Alkitabiah. Dengan demikian, ia menyatakan kembali tentang pertanyaan-pertanyaan filosofis lama, tentang sifat sejati manusia, dan tentang prinsip pertama realitas. Dan ia menganut gagasan kunci Neoplatonik, pengetahuan tentang diri sejati kita memerlukan pengetahuan tentang asal-usul ilahi kita dan akan memungkinkan kita untuk kembali ke sana.
Sementara ini tetap menjadi karakteristik dasar dari filosofi Agustinus sepanjang karirnya. Mereka sangat berbeda dan dimodifikasi ketika keterlibatannya dengan pemikiran Alkitabiah semakin meningkat dan gagasan penciptaan dosa dan rahmat memperoleh makna yang lebih besar. Penolakan Agustinus terkait dengan kedua asumsi tersebut dituliskan dalam karyanya Liciti Allah. Inti dari pemikirannya ialah bahwa hidup manusia dapat disempurnakan dan masyarakat berkeadilan dengan cara yang terbukti dan relevan hingga saat ini. Berkenaan dengan filsafat teologi, filsafat dasarnya adalah berpikir secara radikal dan mendasar. Jadi setiap gagasan argumen, statement, dan sebagainya akan dipertanyakan sampai menemukan dasar yang paling kokoh. Jika masih ada yang bisa dipertanyakan, maka belum memiliki landasan dasar yang kokoh. Sedangkan teologi dasarnya adalah keyakinan, bukan berpikir. Teologi adalah ilmu tentang Tuhan dan yang dibahas bukan lagi tentang pencarian Tuhan, tapi bagaimana memahami Tuhan dengan demikian jelas adanya, bahwa Tuhan itu ada dan tinggal bagaimana kita memahami dan mengenalnya lebih dekat, melalui beberapa pertanyaan, seperti bagaimana meyakini keberadaan Tuhan, bagaimana hubungan Tuhan dengan alam, bagaimana mendekatkan diri dengan Tuhan, dan bukan lagi menanyakan apakah Tuhan itu ada atau tidak, karena dengan menanyakan pertanyaan seperti itu merupakan pertanyaan dari filsafat. Jadi inti dari filsafat sejarah teologi adalah bagaimana berpikir bahwa Tuhan itu ada dan meyakininya sehingga kita dapat memahami bagaimana mendekatkan diri atau mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Pandangan Santo Agustinus mengenai hubungan antara penguasa negara dengan rakyat tidak jauh berbeda dari gagasannya tentang otoritas para tuan terhadap para budaknya. Di mata Agustinus, para budak adalah manusia-manusia berdosa, maka budak tidak diperkenankan menentang perintah tuannya. Atas dasar asumsi ini, Agustinus menolak hukum Perjanjian Lama, Old Testament, yang mengatakan bahwa segala bentuk perbudakan manusia harus dihapuskan setiap 7 tahun sekali. Kehancuran Imperium Romawi menurut Agustinus juga karena negara itu bukanlah merupakan bentuk